Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran matematika kelas 5 SD, kurikulum 2013 tentang bangun ruang. Kita akan membahas beberapa soal dari buku Senang Belajar Matematika. Asik mencoba halaman 135. Perhatikan gambar berikut. Ini ada dua buah gambar bangun ruang ya. Nah, apa yang kita harus lakukan? Coba kita baca dulu perintahnya ya. Berdasarkan gambar di atas, coba kamu gambar kembali di buku tulismu. Tentukan nama bangun, rusuk, sisi, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, bidang diagonal, dan sisi-sisi sejajar dari masing-masing bangun. Kita mulai dari bangun yang di sebelah kiri ya. Yuk kita lihat, ini dia bangun ruangnya. Apa nama dari bangun ruang tersebut? Nama bangun adalah kubus PQRS TUVW. Dari mana kita tahu ini bangun ruang kubus? Ciri-ciri dari bangun ruang kubus itu adalah sisinya ya, semuanya berbentuk persegi. Jadi sisi yang di depan, sisi belakang, sisi bawah, sisi atas, sisi kanan, sisi kiri itu semua bentuknya persegi. Itulah yang disebut dengan bangun ruang kubus. Nah, di gambar ini ada huruf-hurufnya ya. Berarti bangun ruang kubusnya kita beri nama sesuai dengan huruf-huruf yang ada di gambarnya. Anak-anak masih ingat bagaimana caranya kita memberi nama bangun ruang? Dimulai dari yang sisi bagian bawah ya, PQRS. Kemudian kita beri tanda titik. Dilanjutkan dengan sisi yang di atasnya, TUVW. Jadi nama bangun ruang ini adalah bangun ruang kubus PQRS TUVW. Yang berikutnya, kita diminta mendaftarkan rusuknya. Rusuk itu adalah garis-garis yang membentuk bangun ruang kubus tersebut. Banyak sekali nih ya rusuk-rusuknya. Kita mulai dari garis-garis yang vertikal dulu ya. Garis yang vertikal itu garis yang tegak gitu ke atas ya. Kita lihat nih, ini dia garis-garis yang vertikal. Nah, ada 4 ya. Sekarang kita tulis nama garis-garisnya. Ada garis PT, QU, RV, dan SW. Bagaimana dengan garis-garis yang horizontal? Yang horizontal tuh berarti garis-garis yang mendatar, yang tidur gitu ya. Coba kita lihat nih garis-garis yang mendatar. Yang ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga ya garis yang mendatarnya ya. Sekarang kita tuliskan nama-namanya. Garis PQ, SR, TU, dan WV. Berikutnya ada lagi garis-garis yang kelihatannya miring ya. Nah, yang ini nih anak-anak. Nah, ini dia. Ini juga rusuknya. Ada 4 juga ya. Kita tulis ya nama-nama rusuknya ya. Ini PS, QR, UV, dan TW. Jadi kalau dihitung semuanya ya, rusuk dari kubus ini ada 12 ya. 4 yang vertikal, 4 yang horizontal, 4 lagi yang miring kelihatannya. Itu adalah rusuk-rusuk dari kubus ya. Nah, yang berikutnya kita akan mencari sisinya. Sisi dari kubus itu ada 6 ya. Sisi yang depan, kemudian sisi yang belakang. Kita tulis dulu namanya ya. Sisi yang depan itu PQT. Sisi yang belakang itu SRVW. Sisi depan dengan sisi belakang itu adalah sisi-sisi yang sejajar. Jadi kalau kita meneruskan ya sisi-sisinya itu tidak akan pernah bertemu ya. Sisi depan dengan sisi belakang itu tidak akan pernah bertemu. Itu namanya sisi yang sejajar. Jaraknya selalu sama ya. Sekarang kita lihat sisi yang di bawah dengan sisi yang di atas ya. Kita tulis namanya ya. Sisi yang di bawah itu berarti PQRS. Kalau sisi yang di atas berarti TUVW ya. Sekarang sisi yang di sebelah kanan dengan sisi yang di sebelah kiri. Sisi yang kanan itu namanya QRVU. Kalau sisi yang di sebelah kiri PSWT. Jadi ada 6 sisi yang membentuk bangun ruang kubus ya. Semua sisinya berbentuk persegi. Selanjutnya kita diminta menuliskan titik sudutnya. Titik sudut adalah pojokan-pojokannya ya. Jadi yang ini. Nah, ini dia. Ini yang dimaksud dengan titik sudut. Nah, titik sudutnya ini ada 8.
ya, yaitu titik sudut P, Q, R, S, T, U, V, dan W. Yang berikutnya diagonal sisi. Nah, diagonal sisi. Nah, berarti diagonal yang ada di setiap sisinya. Kita lihat dulu sisi yang depan ya. Sisi yang depan itu sisi PQT. Nah, kita akan membuat diagonalnya. Diagonal itu kita menghubungkan titik yang berseberangan. Jadi titik P dihubungkan dengan titik U. Ini namanya diagonal sisi. Titik Q dihubungkan dengan titik T. Jadi di setiap sisi itu ada 2 diagonalnya. Kita tulis dulu namanya ya. Ini diagonal yang di sisi depan itu namanya PU dan QT. Kita lihat yang sisi belakang ya. Ini juga ada 2 diagonalnya sama ya, yaitu SV dan RW. Kemudian sisi yang sebelah kanan ya. Ini juga ada diagonal sisinya, ada 2 sama. QV dan RU. Yang sisi sebelah kiri ini juga sama ya, kita menghubungkan titik-titik yang berseberangan ya, PW dan ST. Kemudian sisi yang ada di bawah kita hubungkan ya, titik-titik yang berseberangan ini PR dengan QS. Kemudian sisi yang ada di atas, nah kita hubungkan titik-titik yang berseberangan ini TV dan UW. Ini semua adalah diagonal sisinya ya. Ada ya 12 diagonal sisi di bangun ruang kubus. Yang berikutnya kita diminta menuliskan diagonal ruangnya. Nah, kalau diagonal ruang itu berarti kita menghubungkan titik yang ada di sisi depan dengan titik yang ada di sisi belakang ya. Contohnya seperti ini. Nah, nih titik P dengan titik V kita hubungkan. P ada di sisi depan, V ada di sisi belakang. Kita hubungkan. Itu adalah namanya diagonal ruang ya. Kemudian Q ada di sisi depan, hubungkan dengan W yang ada di belakang. Ini juga diagonal ruang ya. PV, QW. Ada lagi? Masih ada ya. Coba kita lihat nih. Kalau titik R, nah dihubungkan dengan titik T, ini juga diagonal ruang. Kemudian titik S dihubungkan dengan U, ini juga diagonal ruang ya. Jadi RT dan SU itu adalah diagonal ruang. Jadi ada 4 diagonal ruang dalam bangun ruang kubus ya. Yang berikutnya kita diminta menuliskan bidang diagonal. Bidang diagonal itu terbentuk ya dengan menghubungkan diagonal-diagonal sisinya. Coba kita lihat nih. Ini ada diagonal sisi PU ya, ada diagonal sisi SV dihubungkan ya titik-titiknya. Nah, menjadi yang namanya bidang diagonal. Bidang diagonal itu bentuknya persegi panjang ya. Jadi yang kita lihat sekarang ini adalah bidang diagonal yang namanya PSVU. Jadi semua bidang diagonal ya di bangun ruang kubus itu bentuknya persegi panjang. Masih ada lagi bidang diagonal yang lain, yang ini. Nah, ini ya. Kita lihat ada diagonal sisi QT dan ada diagonal sisi RW dihubungkan. Nah, membentuk yang namanya bidang diagonal. Ini namanya bidang diagonal QRWT. Lihat lagi, nih ada lagi bidang diagonalnya ya. Ini ada diagonal sisi PW, ada lagi diagonal sisinya QV dihubungkan ya. Kedua diagonal sisi tersebut membentuk bidang diagonal, namanya PQVW ya. Ada lagi yang ini. Nah, ini diagonal sisinya ST ya dengan diagonal sisi RU dihubungkan membentuk bidang diagonal yang namanya adalah SRUT ya. Kita lihat bidang diagonal yang berikutnya. Nah, ini dia ya. Ada diagonal sisi PR, ada diagonal sisi TV dihubungkan membentuk bidang diagonal yang namanya PRVT ya. Satu lagi nih bidang diagonalnya ya. Yang ini. Ini ada diagonal sisi QS dengan diagonal sisi UW dihubungkan membentuk bidang diagonal yang namanya SQUW. Jadi bidang diagonal di kubus itu ada 6 ya. Berikutnya kita diminta menuliskan sisi-sisi sejajar ya. Sisi-sisi sejajar adalah sisi-sisi yang memiliki jarak yang sama ya. Jarak antara kedua sisi tersebut selalu sama, tetap. Jadi kalau kita gambar ya, kedua sisi tersebut terus saja dipanjangkan gambar sisinya ya.
kedua sisi tersebut tidak akan pernah bertemu karena jaraknya selalu sama ya. Kita lihat ya di gambar kubus ini ya, mana sisi-sisi yang sejajar. Yang pertama itu adalah sisi yang di bawah sejajar dengan sisi yang ada di atas ya. Jadi PQRS itu sejajar dengan TUVW. Kalau sisi yang depan sejajar dengan sisi belakang. Jadi sisi PQT sejajar dengan sisi SLVW. Yang terakhir adalah sisi yang sebelah kanan sejajar dengan sisi yang sebelah kiri. Ya, sisi kanan QRVU sejajar dengan sisi yang kiri PSWT. Jadi ada 3 pasang sisi yang sejajar pada bangun ruang kubus ya. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini mengenai ya bangun ruang kubus dengan sifat-sifatnya. Pelajari kembali bangun ruang kubus dan sifat-sifatnya di rumah bersama papa, mama, atau kakak kalian. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.